Ya, jadi yang pertama kami akan membahas definisi dari nilai eigen. Misalkan A n kali n matriks bujur sangkar, not V adalah vektor tak nol di Rn. Dan lambda adalah skala real sehingga memenuhi A not V sama dengan lambda not V, not V tidak sama dengan not 0. Maka lambda dinamakan nilai eigen dari A, sedangkan not V dinamakan vektor eigen dari A. Nah, ini merupakan contoh di mana angka 5 ini merupakan nilai eigen dan matriks yang berisikan 1 dan 2 ini merupakan vektor dari eigen. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu A not V sama dengan lambda not V, A not V min lambda not V sama dengan not 0, A not V min lambda I not V sama dengan not 0, dalam kurung A min lambda I dikali not V sama dengan not 0. Nah, dan ingat bahwa not V merupakan vektor tak 0 yang berarti determinan A min lambda I sama dengan 0. Selanjutnya, penerapan eigen pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk uji kestabilan dalam sistem dinamik. Yang kedua, untuk optimasi dengan SVD pada pengolahan citra. Yang ketiga, untuk sistem transmisi. Yang keempat, untuk bidang genetika. Dan kelima, untuk resultan gaya pada pegas. Perkenalkan, nama saya Nima, Sandra dari Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan contoh perhitungan nilai ruang vektor. Dari contoh soal, diketahui vektor U sama dengan 1, min 1, 3, dan vektor V sama dengan 1, 2, min 2. Buktikan vektor U dan vektor V kombinasi linier dari vektor X sama dengan 8, 1, 5. Untuk menyelesaikannya, pertama kita menggunakan rumus kombinasi linier, yaitu vektor X sama dengan K1 vektor U ditambah K2 vektor V. Kemudian kita masukkan vektor X, vektor U, dan vektor V-nya. Lalu kita mencari persamaannya, dan hasilnya yaitu 2K1 plus K2 sama dengan 8, min 1K1 plus 2K2 sama dengan 1, dan 3K1 kurang 2K2 sama dengan 5. Setelah kita mendapatkan hasil persamaan, kemudian kita mencari nilai K1 dan K2. Dan kalian bisa lihat di sini, persamaan 1 untuk mencari K1 yang hasilnya 3, dan persamaan 2 yaitu K2 hasilnya 2. Untuk mengetahui apakah vektor X itu sama dengan vektor U ditambah vektor V, maka kita akan melakukan pembuktian. Nah, buktiannya kita masukkan kembali rumus persamaan liniernya, yaitu vektor X sama dengan K1 dikali vektor U ditambah K2 vektor V. Lalu kita masukkan kembali nilai vektor X-nya, lalu masukkan K1 kali vektor U-nya, dan K2 vektor V-nya. Kemudian kita kalikan terlebih dahulu K1 dan vektor U-nya, lalu K2 vektor V-nya, lalu dijumlahkan. Hasilnya adalah 815. Bisa kita lihat nilainya sama dengan vektor X. Materi selanjutnya adalah diagonalisasi. Suatu matriks bujur sangkar A dikatakan diagonalisable jika ada matriks P yang dapat diinverse sehingga P minus pangkat 1 AP sama dengan D adalah matriks diagonal. Matriks P dikatakan mendiagonalkan atau diagonalize A. Jika A n kali n, maka A dapat didiagonalkan. A mempunyai n vektor eigen yang bebas secara linear. Prosedur diagonalisasi matriks. Suatu matriks A n kali n dengan n vektor eigen yang bebas linear dapat didiagonalkan dengan angka sebagai berikut. Step 1. Cari n vektor eigen yang bebas secara linear dari A, yaitu P1, P2, sampai P yang ditentukan. Step 2. Bentuk matriks P yang mempunyai P1, P2, sampai matriks yang ditentukan sebagai vektor-vektor kolomnya. Step 3. Matriks P pangkat minus pangkat 1 AP akan menjadi matriks diagonal dengan lambda 1, lambda 2, sampai lambda yang ditentukan sebagai anggota untuk diagonalnya, di mana lambda I adalah nilai eigen yang berpadanan dengan P untuk I sama dengan 1, 2, sampai di sini ditentukan. Contoh diagonalisasi matriks.
Tadi matriks P mendiagonalkan A sebagai berikut. Lalu kita mencari nilai eigen lambdanya dengan rumus sebagai berikut. Lalu kita cari vektornya. Ini ada contoh soal diagonalisasi matriks yang kedua. Setelah itu kita mengecek apakah kedua matriks ini bebas linear. Jika iya, maka vektor-vektor tersebut membentuk suatu basis ruang eigen yang berpadanan dengan lambda sama dengan 2. Teorema diagonalisasi matriks. Jika V1, V2, sampai V yang ditentukan adalah vektor-vektor eigen dari A yang berpadanan dengan nilai eigen yang berbeda-beda, lambda 1, lambda 2, sampai lambda yang ditentukan, maka V1, V2, sampai V yang ditentukan adalah suatu himpunan yang bebas secara linear. Jika suatu matriks AN kali N punya nilai-nilai eigen yang berbeda-beda, maka A dapat didiagonalkan. Ini ada contoh soal diagonalisasi matriks lagi. Diagonalisasi matriks segitiga. Jika A adalah matriks segitiga N kali N triangular matriks, segitiga atas, segitiga bawah, atau diagonal, maka nilai eigen dari A adalah anggota diagonal A. Matriks A berikut adalah sebuah matriks yang bisa didiagonalkan. Halo, nama saya Naomi Rombor dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas tentang contoh diagonalisasi. Contoh soalnya yaitu diketahui sebuah matriks A sama dengan 1, 0, 6, minus 1. Di sini kita akan mencari yang pertama yaitu matriks P yang mendiagonalisasi A dan matriks diagonal D sama dengan P pangkat minus 1 AP. Jawaban yang pertama, persamaan karakteristik dan nilai-nilai eigen matriks A yaitu determinan dalam kurung lambda I kurang A tutup kurung sama dengan 0. Determinan lambda minus 1, 0 minus 6 lambda plus 1 sama dengan 0. Dalam kurung lambda minus 1, tutup kurung dalam buka kurung lambda plus 1, tutup kurung sama dengan 0. Lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan minus 1. Untuk lambda 1 sama dengan 1, sistem persamaan linear homogennya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar yang tertera. Jadi basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda 1 sama dengan 1 adalah P1 sama dengan matriks 1/3, 1. Untuk lambda 2 sama dengan minus 1, sistem persamaan linear homogennya adalah sebagai berikut. Jadi, basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda 2 sama dengan minus 1 adalah P2 sama dengan matriks 0, 1. Dengan demikian, kita dapatkan bahwa P1, P2 adalah bebas linear, sehingga P sama dengan matriks 1/3, 0, 1, 1 akan mendiagonalkan matriks A. Untuk jawaban yang kedua, yaitu mencari matriks diagonal sekaligus sebagai pemeriksaan bahwa D sama dengan P pangkat minus 1 AP. D sama dengan P pangkat minus 1 AP sama dengan 3. Matriks 1, 0, minus 1, 1/3. Matriks 1, 0, 6, minus 1. Matriks 1/3, 0, 1, 1 sama dengan 3, 0, minus 3, 1. 1, 0, 6, minus 1. Matriks 1/3, 0, 1, 1 sama dengan matriks 3, 0, minus 3, 1. Matriks 1/3, 0, 1, 1 sama dengan 1, 0, minus 1. Perhitungan vektor eigen. Kita tinjau kembali persamaan di mana A adalah matriks bijur sangkar dan X adalah vektor bukan nol yang memenuhi persamaan tersebut. Dalam subbab sebelumnya telah dibahas tentang perhitungan
nilai eigen dari matriks A. Pada subbab ini kita bahas vektor yang memenuhi persamaan tersebut yang disebut vektor eigen atau vektor karakteristik yang sesuai untuk nilai eigennya. Kita tinjau sebuah matriks bujur sangkar orde 2x2 berikut. Nah, ini dia. Persamaan tersebut dapat dituliskan seperti ini. Persamaan tersebut jika dikalikan dengan identitas maka hasilnya ini. Persamaan di atas dapat dalam bentuk sistem persamaan linear dapat dituliskan seperti ini. Persamaan di atas adalah sistem persamaan linear homogen. Vektor dalam ruang Rn yang tidak nol didapatkan jika hanya persamaan tersebut mempunyai solusi non-trivial untuk nilai eigen yang sesuai. Nah, berikut adalah contohnya dan penyelesaiannya. Ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai matriks ortogonal. Matriks ortogonal adalah kondisi saat inverse dari suatu matriks sama dengan transposnya. Kita lihat pada contoh berikut. Matriks A yang memiliki angka 0, minus 1, 1 dan 0. Inverse dari matriks tersebut adalah 0 dan 0 yang berada di posisi kiri atas dan kanan bawah seharusnya bertukar tempat. Kemudian 1 yang berada di posisi kiri bawah menjadi minus, dan posisi minus 1 yang berada di kanan atas seharusnya berubah menjadi positif. Oleh karena itu, transpos dari matriks A adalah 0, 1, minus 1, dan 0. Sehingga kita dapat membuktikan bahwa transpos dari A kemudian inverse dari A ini sama, sehingga disebut sebagai matriks ortogonal. Kemudian pada contoh matriks B juga sama, karena kita dapat melihat bahwa matriks dari transpos dari matriks B sama dengan inverse dari matriks B. Kemudian sifat-sifat dari matriks ortogonal. Sifat yang pertama, vektor-vektor baris dan kolom pada matriks ortogonal membentuk himpunan ortonormal dalam bilangan real pangkat n. Kemudian sifat yang kedua, jika A adalah matriks ortogonal, maka transpos A dan inverse A juga matriks ortogonal. Kemudian sifat yang ketiga, jika A dan B adalah matriks ortogonal n kali n, maka AB juga matriks ortogonal. Kemudian sifat yang keempat, jika A adalah matriks ortogonal, maka determinan A sama dengan plus minus 1. Kemudian sifat yang kelima, jika A adalah matriks ortogonal n kali n, maka untuk setiap XY anggota himpunan bilangan real pangkat n berlaku AX kali AY sama dengan X kali Y. Kemudian sifat yang keenam, jika A adalah matriks ortogonal n kali n, maka untuk setiap X bilangan anggota himpunan bilangan real pangkat n berlaku nilai mutlak dari AX sama dengan nilai mutlak dari X. Kemudian sifat yang terakhir, sifat yang ketujuh, jika A adalah matriks ortogonal dengan nilai eigen lambda, maka nilai mutlak dari lambda itu sama dengan 1.